Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa Sivitas Akademika Universitas Negeri Malang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kepada Nabi Muhammad dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita semua bisa termasuk umat Nabi Muhammad yang akan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Amin. Allahumma amin. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda di dalam hadis riwayat Imam Muslim, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Artinya adalah sebaik-baik manusia adalah masaku atau generasiku. Siapa itu? Yakni Rasulullah dan para sahabatnya. Thumma alladhina yalunahum, kemudian satu generasi setelahku. Siapa itu? Tabi'in. Thumma alladhina yalunahum, kemudian satu generasi setelah itu. Siapa itu? Yakni tabi'in. Dari hadis ini kita bisa menyimpulkan bahwasanya yang paling tinggi derajatnya adalah yang pertama dari para kalangan sahabat dan juga Rasulullah. Kemudian yang nomor dua adalah tabi'in, yang nomor tiga adalah tabi'in. Dan kita bisa simpulkan bahwasanya setelah itu semakin lama masanya, semakin banyak abadnya, maka berkurang juga kualitas keislaman dan juga keimanan para generasinya. Na'udzubillahi min dzalik. Lalu bagaimana para pemirsa untuk kita mencari solusi agar kualitas keimanan dan keislaman kita sebagai generasi muda bangsa ini tidak berkurang? Solusinya cuma satu, cintailah Allah. Saya masih belum bisa mencintai Allah. Ya sudah, kalau begitu cintailah ibadah, karena ibadah adalah sarana berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya masih belum khusyuk ibadahnya. Ya sudah, kalau begitu silahkan cintailah Islam. Mohon maaf, saya masih belum bisa cinta Islam karena saya belum paham. Ya sudah, jalan yang terakhir, yang pertama bisa dilakukan adalah cintailah yang menyampaikan Islam. Siapa itu? Yakni Sayyidu waladi Adam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah memang manusia, tapi sifat kemanusiaannya itu malah menjadi keistimewaan bagi beliau. Sampai ada sebuah syair yang mengatakan, Muhammadun basyarun la kal basyar bal huwa kal yakut bainal hajar. Muhammad itu adalah manusia, tapi tidak seperti manusia pada umumnya. Beliau laksana berlian di antara bebatuan. Nabi Muhammad sama seperti kita, beliau juga tidur. Mohon maaf, tapi ketika tidurnya Nabi Muhammad itu sebelum tidur membaca zikir, selalu mendoakan umatnya agar selamat dunia akhirat. Sama seperti kita, apalagi generasi muda bangsa ini. Sebelum tidur kan juga baca-baca ya, malah bacaannya berat. Contohnya kitabnya Fathut TikTok, Kifayatut Twitter, dan juga ada Nihayatul Facebook. Masya Allah. Nabi Muhammad itu juga tidur. Tidurnya pun gayanya menyehatkan. Kita mungkin bisa menirunya. Bagaimana gayanya? Yang pertama, beliau tidur itu miring ke kanan. Tangan kanannya diletakkan di pipi kanan dan juga tangan kirinya diletakkan di paha bawah. Jadi begini tidurnya. Kita bisa menirukan mungkin hanya posisi awalnya. Tapi siapa yang tahu nanti setelah tidur lama-lama akhirnya menjelajah kemana-mana tangannya. Na'udzubillah. Nabi Muhammad itu juga tidur, tapi tidurnya berbeda dengan kita. Nabi Muhammad itu tidur tapi tetap terjaga hatinya. La tungkiril wahya min ru'yatin inna lahu qalban idza namatil ainani lam yanami. Nabi Muhammad itu ketika tidur bisa mendapatkan wahyu. Karena apa? Matanya terpejam tapi hatinya tetap terjaga. Lah kalau kita tidurnya la yamutu wa la yahya, tidak bermutu tapi menghabiskan biaya. Na'udzubillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Maka dari solusi tersebut hendaknya kita sebagai generasi muda, khususnya generasi muda Universitas Negeri Malang atau UM, mohon kita harus bisa menjadi 2 UM. UM yang pertama adalah umat yang mendidik, seperti sabda Nabi, "Ballighu anni walau ayah", penting untuk mengajar. UM yang kedua adalah umat yang mengabdi, seperti makalah hubbul waton minal iman. Mencintai agama, mencintai negara adalah sebagian dari iman. Maka dari itu semoga kita semuanya, khususnya generasi muda Universitas Negeri Malang, UM pada umumnya juga generasi muda seluruh umat Islam yang ada di dunia, bisa menjadi 2 UM. Umat yang mendidik, umat yang mengabdi untuk negeri agar maju bangsa ini. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.